Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Syarani Hidayat dari Prodi Akuntansi dengan NIM 0311230014. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Profesi Akuntansi dengan dosen Bunda Sri Mulyati, SEMSI, CATR, CTT. Selamat menonton! Pentingnya etika profesi dalam lingkungan. Pengertian etika profesi. Etika profesi yaitu prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Tujuan dari etika profesi yaitu menjamin profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, melindungi kepentingan masyarakat, klien, dan lingkungan kerja, menciptakan kepercayaan terhadap profesi. Manfaat etika profesi di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan integritas, yaitu mendorong sikap jujur dan transparan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yaitu mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga itu menghindari pelanggaran hukum atau aturan seperti korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas seperti lingkungan kerja yang etis, memotivasi individu untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya ada dampak positif penerapan etika profesi dalam lingkungan. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, seperti mendorong hubungan kerja yang sehat, transparan, dan saling menghormati. Meningkatkan profesionalisme, yaitu mendorong sikap tanggung jawab terhadap tugas dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yaitu lingkungan kerja yang etis dan terorganisasi, meningkatkan kenyamanan kerja sehingga karyawan lebih produktif. Yang keempat, menghindari masalah hukum, yaitu mengurangi risiko tuntutan hukum, denda, atau kerugian finansial karena pelanggaran etika. Yang terakhir yaitu membangun keseimbangan antara tanggung jawab dan hak. Itu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik klien, karyawan, maupun perusahaan. Oke, contoh penerapan etika profesi di bidang kesehatan. Di berbagai bidang. Yang pertama itu bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini menjaga privasi pasien dan memberikan perawatan terbaik. Di bidang kesehatan ini contohnya ada dokter, perawat, dan yang lainnya yang termasuk dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada hukum, yaitu memastikan keadilan dan tidak memihak. Nah, hukum ini seperti jaksa, lalu pengacara, dan yang lainnya. Selanjutnya ada teknologi, yaitu menghindari penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi. Jadi, kalau di bidang teknologi ini semacam IT yang mempunyai data-data perusahaan tertentu yang hanya bisa digunakan oleh IT tersebut. Lalu bidang bisnis yaitu mengutamakan transparansi dan tanggung jawab kepada pelanggan. Jadi dalam bidang bisnis ini kita harus terbuka terhadap pelanggan kita. Biasanya bisnis ini itu seperti pemegang keuangan. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan etika profesi dalam lingkungan. Yang pertama, tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis. Yang kedua, perbedaan budaya atau nilai antar individu. Yang ketiga, kurangnya penegakan terhadap pelanggaran etika. Nah, upaya memperkuat etika profesi yaitu membentuk kode etik yang jelas dan spesifik, menegakkan sanksi bagi pelanggar, dan memberikan penghargaan bagi individu atau tim yang mempraktikkan etika secara konsisten. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika profesi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, sehat, dan produktif. Penerapannya membantu menjaga integritas, mengurangi konflik, dan mencegah pelanggaran hukum. Selain itu, etika profesi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, seperti tekanan target atau perbedaan budaya, etika profesi dapat diperkuat melalui kode etik yang jelas, penegakan sanksi, dan penghargaan bagi yang konsisten mengamalkannya.
Etika profesi merupakan landasan untuk terciptanya hubungan kerja yang adil dan transparan. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.